Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Pulau Flores, tempat asal saya, tidak berperanan besar dalam peta geopolitik Indonesia, baik dari zaman pra-kemerdekaan hingga zaman modern ini. Namun daerah ini memiliki satu kebanggaan tersendiri sebagai tempat pembuangan Soekarno di tahun 1934 sampai 1938. Di tempat inilah renungan tentang bakal Pancasila dilakukan secara intensif dan berlangsung terus hingga mencapai rumusan final seperti yang kita kenal sekarang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Sementara fokus perhatian terarah ke tokoh pejuang nasional ini, banyak orang cenderung lupa pada sosok hebat yang mendampingi sang pejuang dalam pengasingan ini, yakni Inggit Ganarsi, istrinya yang pertama. Inggit menemaninya selama pembuangan di Ende hingga Bengkulu, namun di tahun 1942, ketika Soekarno hendak mengawini Dara Bengkulu, Fatmawati, Inggit memilih untuk bercerai. Ia menghantar sang pejuang hingga ke gerbang, namun hanya menjadi penonton ketika Soekarno mencapai buah-buah perjuangannya, yakni kemerdekaan Indonesia. Setia pada prinsip yang menjadi pegangan hidup hendak kita dalami sebagai tema refleksi kita di episode ke-109 ini dalam pekan ketiga masa Advent, pekan sukacita dalam masa penantian. Siapakah tokoh yang hendak kita renungkan di sini? Tokoh itu dikenal sebagai Elia yang datang kembali, yakni Yohanes Pembaptis. Untuk menghantar refleksi ini, mari kita membaca Injil Yohanes bab 1 ayat 29 sampai 37. Ketika Yohanes melihat Yesus datang kepadanya, ia berkata kepada murid-muridnya, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia. Tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel." Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, "Aku telah melihat roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenalnya. Tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, ia inilah Anak Allah." Pada keesokan harinya, Yohanes berdiri di situ pula dengan dua muridnya. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya, lalu pergi mengikuti Yesus. Tetapi Yesus menoleh ke belakang. Ia melihat bahwa mereka mengikuti dia, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabi, di manakah engkau tinggal?" Ia berkata kepada mereka, "Marilah dan kamu akan melihatnya." Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal, dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikuti Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon saudaranya dan ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias." Ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau Simon anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas," artinya Petrus. Saudara, tentu bukan pengalaman yang menyenangkan bagi Yohanes
ketika melihat murid-murid meninggalkan dirinya dan mengikuti rabi yang lain. Namun antara Yesus dan Yohanes terjalin satu silaturahmi karisma yang tak terdapat pada orang-orang lain, bahkan sejak keduanya masih dalam kandungan ibu masing-masing. Yohanes menjadi saksi ketika Roh Kudus turun ke atas Yesus. Pada titik ini Yohanes sadar sepenuhnya siapa Yesus, karena kepadanya Tuhan telah berfirman, "Jikalau engkau melihat roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus." Di sini Yohanes membuat keputusan yang sangat krusial, yakni mengungkapkan pewahyuan itu kepada para murid yang mengikutinya. Yohanes tidak mengatakan bahwa mereka harus mengikuti Yesus. Ia hanya mengatakan bahwa Yesus itulah pribadi yang dinaungi Roh Kudus. Dia adalah anak domba Allah. Murid-murid yang digembleng dengan baik tahu apa artinya pengungkapan itu. Periode bersama suara yang berseru-seru di padang gurun itu sudah lewat. Sekarang saatnya mengikuti Sang Anak Domba, karena keselamatan itu datang daripadanya. Sebagai manusia, mungkin kita berharap agar Yohanes tetap boleh menikmati buah-buah kerjanya. Ia telah meletakkan dasar pembaharuan diri, biarlah ia memetik buah-buah pembaharuan diri para murid. Ia dapat saja menahan Andreas dan temannya, tetapi itu tidak dilakukan. Ia seorang pribadi yang telah selesai dengan dirinya sendiri. Identifikasi diri membuatnya mengenal dengan baik apa hakikatnya dan apa peranannya. Hakikatnya adalah menjadi suara yang berseru-seru. Peranannya ialah menghantar orang ke jalan yang lurus. Yang punya jalan itu adalah Sang Mesias, bukan dirinya. Ia hanya menghantar sampai ke gerbang. Para adorator sekalian yang terkasih, sukacita masa penantian ini antara lain terletak di dalam kemampuan mengidentifikasi hakikat diri dan tujuan hidup kita sebagai murid Kristus. Perayaan Natal itu rutin kita lakukan setiap tahun. Bagi sejumlah orang, Natal tidak lebih daripada sebuah peristiwa budaya. Namun bagi kita, Natal lebih dalam nilainya daripada sekedar peristiwa budaya. Natal adalah perayaan kepenuhan masa penantian yang membawa pesan bahwa pemenuhan janji keselamatan Tuhan sedang mencapai tahap akhir. Disinilah sukacita penantian kita berubah menjadi kewajiban apostolik. Kita menjadi pewarta sukacita penantian. Ajaklah orang untuk menyiapkan diri merayakan Natal, bukan sekedar satu pesta hura-hura, atau sebuah ikon budaya, atau kesempatan borong barang-barang diskon. Ajaklah mereka untuk menemukan kembali hakikat diri, membaharuinya, dan menyadari kembali makna dan tujuan hidup. Jalan kita adalah tobat dan pembaharuan diri. Saya percaya, sukacita penantian kita justru semakin besar ketika kita melihat orang-orang yang kita sayangi terbenam dalam pertobatan, berjuang dalam pembaharuan diri, dan dengan penuh sukacita menantikan hari kelahiran Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, selama berabad-abad orang-orang merindukan kedatangan-Mu yang membawa penyelamatan. Engkau tidak melupakan para nabi dan bapak-bapak bangsa yang telah mempersiapkan jalan bagi-Mu. Namun Engkau sendirilah sesungguhnya jalan keselamatan sejati itu. Kami bersyukur kepadamu karena boleh mengalami dan mengimani jalan keselamatan ini. Semoga kami pun tetap setia padamu dan membawa banyak orang untuk meraih keselamatan itu. Jadikanlah hidup kami pujian bagi keagungan nama-Mu, kini dan sepanjang masa. Amin.